Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman mazida. Hibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan tentang Tarikhul Islam, sejarah peradaban Islam atau sejarah Islam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada Fathus Syam atau pembukaan negeri Syam di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hibati fillah azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ma'arakat Ajnadin, sebuah pertempuran yang terjadi antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid melawan pasukan orang-orang Romawi di sebuah tempat yang disebut Ajnadin. Antara kurang lebih 30.000 pasukan kaum muslimin melawan 100.000 pasukan Romawi. Pada peperangan tersebut kaum muslimin walhamdulillah mendapatkan kemenangan yang gemilang, sehingga hal tersebut kemudian membuat kubu Romawi semakin gentar, semakin takut untuk melawan pasukan kaum muslimin. Raja mereka Qaisar, julukan raja mereka yang saat itu dipimpin oleh Herakl. Herakl kemudian mengumpulkan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ia kirimkan untuk melawan pasukan kaum muslimin di peperangan Ajnadin. Kaum muslimin pun kemudian melanjutkan Futuhatis Syam, kemudian melanjutkan pembebasan negeri-negeri di wilayah Syam. Akan tetapi di sisi lain terdapat kabar yang begitu menyedihkan untuk kaum muslimin, bahwa pemimpin mereka Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Perang Ajnadin itu terjadi pada akhir bulan Jumadal Ula pada tahun 13 Hijriyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mulai sakit di awal-awal bulan Jumadal Akhirah. Abu Bakar As-Siddiq mulai jatuh sakit. Pada pertemuan sebelumnya pula kita sudah membahas tentang mimpi seorang panglima kaum muslimin, Syurahbil bin Hasanah. Tatkala beliau menceritakan mimpi tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara mimpi yang dilihat oleh Syurahbil bin Hasanah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kaum muslimin, ia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath", sampai akhir surat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun melihat bahwasannya setelah begitu banyak kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan kaum muslimin, negeri demi negeri berhasil dibebaskan dari kesyirikan menuju cahaya Islam yang terang benderang, Abu Bakar pun kemudian merasa ajal beliau sudah dekat. Dan benarlah pada awal-awal bulan Jumadal Akhirah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit. Disebutkan oleh para ulama bahwa di antara penyebab kematian
sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah racun yang pernah diberikan oleh orang Yahudi. Persis kejadiannya seperti apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diberikan hadiah, dihidangkan sebuah makanan daging yang dicampuri dengan racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memakan daging tersebut bersama dengan seorang yang bernama Al-Harith bin Kildah. Al-Harith bin Kildah adalah seorang tabib, seorang dokter. Kalau dulu namanya tabib, mungkin kalau sekarang boleh disebut dokter. Al-Harith bin Kildah adalah seorang tabib yang terkenal dari zaman jahiliyah sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman Abu Bakar. Dan pada saat itu Al-Harith bin Kildah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memakan daging yang diberikan oleh seorang Yahudi. Pada suatu hari ada seorang Yahudi memberikan daging kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun memakan daging tersebut bersama dengan Al-Harith bin Kildah. Tatkala sedang memakan daging tersebut, Al-Harith kemudian sadar bahwasanya daging yang mereka makan itu sudah dicampuri dengan racun. Sehingga kemudian Al-Harith bin Kildah mengatakan kepada khalifah, mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memberitahu bahwasannya daging yang mereka makan adalah daging yang sudah tercampuri dengan racun. Daging yang sudah dicampuri dengan racun. Sehingga kemudian Al-Harith bin Kildah memprediksi bahwa umur mereka tidak lagi akan lama. Setelah memakan daging tersebut, kurang lebih setahun berikutnya kita pasti akan mati, kata Al-Harith bin Kildah. Dan benarlah, persis setahun dari saat mereka memakan daging tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka berdua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Al-Harith bin Kildah. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Pada awal-awalan bulan Jumadal Akhirah, pada suatu ketika sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari Senin di awal-awal bulan Jumadal Akhirah, pada saat itu hari begitu dingin, dinginnya begitu pekat, begitu keras, dan beliau pada saat itu tiba-tiba jatuh sakit demam yang begitu dahsyat, berbeda dengan demam-demam pada umumnya. Kemudian dari saat itu, saat beliau jatuh sakit, kurang lebih selama 15 hari, sampai Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memanggil beliau. Dan tatkala beliau tidak mampu untuk keluar memimpin salat kaum muslimin, beliau radhiyallahu anhu memerintahkan Umar bin Khattab untuk memimpin salat. Dalam tempo 15 hari tersebut, banyak dari kaum muslimin yang saling bergantian mengunjungi beliau, sedangkan beliau dalam keadaan terbaring di atas ranjangnya, terbaring tertidur di atas kasurnya, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu apalagi untuk memimpin keluar ke masjid, memimpin kaum muslimin untuk salat secara berjamaah. Kemudian dari semenjak saat itu, yang beliau lakukan hanyalah berdiam diri di atas kasur, sampai kemudian di penghujung akhir bulan Jumadal Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau. Hibati fil azza wa iyyakum. Kemudian pada akhirnya beliau meninggal
Beliau wafat pada usia 63 tahun, persis dengan usia Nabi SAW saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi SAW dalam usia 63 tahun. Begitu pula seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan salah satu penyebab kematian Nabi SAW adalah racun yang telah dicampurkan oleh seorang Yahudi ke dalam daging yang kemudian dihidangkan sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satu penyebab kematian beliau adalah racun yang diberikan oleh seorang Yahudi, termasuk sakit yang diderita oleh Nabi SAW di penghujung usia beliau, persis seperti sakit yang diderita oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di penghujung usia beliau pula. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa mengikuti Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW, sehingga kemudian apa yang menimpa Nabi SAW pun Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau persis. Dan beliau radhiyallahu anhu setelah meninggal pun dikuburkan persis di samping kuburan Nabi SAW. Maka disebutkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lam yufariqin nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal setelah diwafatkan. Dan beliau radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, memimpin kaum muslimin dalam masa kurang lebih 2 tahun 3 bulan lebih beberapa pekan, atau dalam riwayat lain dikatakan 2 tahun 4 bulan kecuali atau kurang 4 hari. 2 tahun 3 bulan atau 4 bulan kurang 4 atau 10 hari. Inilah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habibati fil azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau meninggal pada hari Senin di bulan Jumadal Akhirah, di akhir-akhir bulan Jumadal Akhirah, tepatnya antara Maghrib dan Isya. Dan beliau berpesan kepada keluarga beliau dan kaum muslimin untuk segera dikuburkan tatkala beliau meninggal dunia. Jangan menunggu sampai hari esok, akan tetapi segeralah untuk dikuburkan. Adapun orang-orang yang beliau wasiatkan untuk memandikan jenazah beliau adalah istri beliau sendiri, yaitu Asma bintu Umais. Asma bintu Umais, salah satu istri Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mantan istri Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apabila Asma mendapati kesulitan, maka beliau mewasiatkan kepada putra beliau Abdurrahman bin Abi Bakar untuk membantu Asma bintu Umais dalam memandikan jenazah beliau. Dan pada suatu hari ketika beliau merasakan sakit yang begitu dahsyat, putri beliau Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha melihat ayahandanya sedang dalam keadaan sekarat, sehingga untuk menggambarkan keadaan ayahandanya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la'amruka ma yughni thara'u 'anil fata idza hashrajat atau idza hashrajta yauman wa daqa biha as-sadru. Sungguh kekayaan
tidak dapat menolong seseorang, tidak dapat membantu seorang pemuda apabila kematian telah datang, apabila nyawa telah sekarat pada suatu hari, wadhaqa bihas sadru, dan dada semakin menyempit. Maka ayahanda beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membuka kain yang menutup wajah beliau dan mengatakan kepada Aisyah, laisa kadzalik, bukan begitu. Akan tetapi beliau kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu kamu lari darinya, kamu menghindar darinya. Kematian akan datang menjemput siapapun dari manusia tanpa manusia tersebut tahu kapan ia akan datang, di mana ia akan menghampirinya. Kapan kematian akan tiba, di mana kematian itu akan mendatanginya. Beliau kemudian mengucapkan kepada Aisyah, unzuru thawbayya hadaini faghsiluhuma wa kaffinuni fihima fa innal hayya ahwaju ilal jadidi minal mayyit. Beliau mengatakan kepada Aisyah, lihatlah pada 2 lembar bajuku ini, cucilah keduanya, kemudian gunakan 2 baju tersebut, 2 pakaian tersebut untuk mengkafaniku. Karena sebelumnya beliau bertanya, Nabi SAW dibalut dengan kain kafan berapa lapis? Dikatakan kepada beliau bahwa Nabi SAW dibalut dengan kain kafan 3 lapis. Beliau pun kemudian mengatakan kepada Aisyah untuk mencuci 2 baju yang beliau miliki untuk dijadikan kain kafan, dan beliau memerintahkan untuk menambahkan dengan 1 lagi. Tidak perlu membeli 3 lapis kain kafan yang baru, akan tetapi 2 diantaranya saya sudah punya, baju saya ini, tinggal beli 1 lagi saja. Cukup yang baru itu untuk mereka orang-orang yang masih hidup, karena mereka lebih memerlukan. Kain kafan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kotoran dan juga nanah-nanah dari bangkai ataupun jenazah orang yang sudah meninggal. Maka tidak perlu membelikan kain kafan yang baru untuk saya kenakan, cukuplah pakai dengan kain yang lama yang saya miliki, pakaian saya yang saya miliki. Inilah salah satu bentuk rendah hati, bentuk tawadhu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habibati fillah azza wa iyyakum. Setelah itu Asma bintu Umais bersama dengan Abdurrahman bin Abi Bakar, mereka memandikan ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdurrahman memandikan ayahanda beliau, membantu istri Abu Bakar Asma bintu Umais. Setelah dimandikan kemudian dibalut dengan kain kafan 3 lapis, 2 diantaranya menggunakan pakaian beliau yang sudah usang, 1 diantaranya pakaian baru yang digunakan untuk melengkapi 3 lapis kain kafan tersebut. Setelah itu jenazah beliau kemudian disalatkan di Masjid Nabawi dengan dipimpin salat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah disalatkan, jenazah beliau pun dikuburkan di samping kekasih beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang turun ke liang lahat untuk mengistirahatkan beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan, Talhah bin Ubaidillah, dan putra beliau Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan beliau pun dimakamkan di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan posisi
sejajar dengan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sejajar kepala dengan kepala, akan tetapi lebih rendah sedikit. Di mana kepala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih rendah sedikit dibanding kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejajar dengan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, tatkala beliau merasa sakit beliau sudah semakin keras, beliau pun mengira bahwa ajalnya sudah semakin dekat. Pada suatu hari beliau memanggil Abdurrahman bin Auf, berbicara dengan Abdurrahman bin Auf empat mata. Beliau pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Madza tara fi Umar?" Bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, menjawab kepada khalifah, "Ya khalifata Rasulillah, huwa wallahi afdalu min ra'yika fihi min rajulin walakin fihi ghilzah." Umar adalah orang yang lebih baik daripada siapapun yang engkau lihat, kata Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi di dalam diri Umar terdapat kekerasan, terdapat keras, ghilzah, kata Abdurrahman bin Auf. Beliau memuji Umar, akan tetapi mengatakan bahwa Umar ini memiliki sifat keras. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian memberikan penilaian atau alasan mengapa Umar itu memiliki kekerasan. Dan kekerasan yang nampak dari seorang Umar adalah kekerasan di dalam kebenaran. Kekerasan atau ketegasan di dalam kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian meminta kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyembunyikan pembicaraan antara mereka berdua. Selanjutnya beliau kemudian memanggil Utsman, mengatakan kepada Utsman, "Ya Aba Abdillah, akhbirni an Umar." Coba ceritakan kepada saya tentang Umar. Kata Utsman, "Bagaimana bisa saya mengatakan kepada engkau tentang Umar, padahal engkau itu jauh lebih mengenal Umar. Engkau itu jauh lebih mengetahui bagaimana Umar bin Khattab. Mengapa harus tanya kepada saya?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya ingin mendengar dari orang lain." Dan pembicaraan antara mereka empat mata. Kemudian Utsman mengatakan, "Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatihi wa an laisa fina misluh." Kata Utsman, "Ya Allah, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang keadaan ia secara tersembunyi itu lebih baik daripada keadaannya secara terang-terangan." Artinya apa yang ia sembunyikan, yang menjadi rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Itu lebih baik daripada apa yang nampak darinya di hadapan manusia. Berbeda dengan kaum muslimin atau banyak dari kaum muslimin saat ini, di mana banyak dari kaum muslimin saat ini apa yang ia tampakkan di hadapan manusia seringkali lebih baik atau jauh lebih baik atau bahkan berbanding terbalik dari apa yang ia sembunyikan dari mereka. Antara dirinya dengan manusia seringkali lebih baik daripada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salamat wal afiyah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau yang busuk, niscaya tidak akan ada orang yang mau menjadi temanku.
Tidak ada orang yang mau dekat denganku. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Padahal Utsman memberikan rekomendasi, memberikan tazkiyah kepada beliau dengan mengatakan kepada Abu Bakar bahwa Umar adalah seorang yang apa yang dia sembunyikan itu lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Wa an laisa fina mithluh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang seperti Umar. Artinya Umar adalah orang yang terbaik di antara kami. Utsman setelah mengatakan hal tersebut kemudian diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjaga rahasia pembicaraan antara mereka berdua. Dan begitu Abu Bakar As-Siddiq, beliau mencari pendapat, beliau bermusyawarah, berbicara empat mata, bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senior tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Salah seorang dari kalangan ansar, Usaid ibn al-Khudair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Abu Bakar tentang Umar. Usaid mengatakan, Allahumma a'lamuhul khaira ba'dak, yarda lirrida wa yaskhatu lis-sakhat, alladhi yusirru khairan min alladhi yu'lin, walan yaliya hadzal amra ahadun aqwa alaihi minhu. Kata Usaid, Umar ini tidak ada yang lebih baik daripada Umar setelah engkau. Mengatakan kepada Abu Bakar, Umar ini dia akan ridha pada hal-hal yang seharusnya diridhai, dan beliau akan marah pada hal-hal yang seharusnya marah. Artinya beliau akan ridha pada tempatnya dan marah pada tempatnya. Kemudian ia pun mengatakan persis apa yang dikatakan Utsman, bahwa alladzi yusirru khairan min alladzi yu'lin, apa yang Umar sembunyikan itu lebih baik daripada apa yang ia tampakkan. Dan kemudian beliau mengatakan tidak akan ada orang yang lebih berhak, orang yang lebih baik untuk memimpin kaum muslimin setelah Abu Bakar, setelah engkau wahai khalifah. Tidak ada orang yang lebih kuat untuk memimpin kaum muslimin setelah engkau selain daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beberapa orang sahabat masuk menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar mulai menyampaikan kepada mereka bahwa beliau memiliki keinginan untuk menjadikan Umar sebagai khalifah, menunjuk Umar sebagai pemimpin sepeninggal beliau nanti. Maka di antara para sahabat ada seorang yang mengatakan kepada Abu Bakar, ya khalifah, atau ya khalifata Rasulillah, ma anta qailun li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika Umar alaina wa qad tara ghilzah. Apa yang akan engkau jawab di hadapan Allah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakanmu mengapa engkau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah setelahmu, padahal Umar itu memiliki sifat yang keras. Maka Abu Bakar pun menjawab, atukhawwifuni billah, abillahi tukhawwifuni, apakah engkau menakut-nakutiku dengan hal tersebut, menakut-nakutiku Allah dengan Allah Subhanahu wa taala? Aku akan menjawab di hadapan Allah, Allahumma inni istakhlaftu alaihim khaira ahlik. Aku akan menjawab di hadapan Allah bahwa ya Allah, aku telah menunjuk seorang khalifah sepeninggalku yang terbaik di antara keluargamu atau di antara hamba-hambamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memanggil Utsman kembali untuk
menulis sebuah wasiat, untuk menuliskan wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, nanti insyaallah kita lanjutkan selepas Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hibati fillah azza wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau kemudian memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah yang menggantikan beliau, dan memerintahkan Utsman untuk mengecap atau memberikan stempel kepada wasiat tersebut, menunjukkan bahwasanya wasiat tersebut memang betul wasiat yang dituliskan oleh khalifah. Isi daripada wasiat tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Utsman untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahida bihi Abu Bakrin ibnu Abi Quhafah fi akhir ahdihi bid dunya kharijan minha wa awwalu ahdihi bil akhirati dakhilan fiha. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang dituliskan, perjanjian yang dibuat oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah di penghujung kehidupan dunianya untuk meninggalkan dunia, dan di awal perjalanan menuju akhirat, awal kehidupan akhiratnya. Haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yasduqul kadhib, yang mana pada hari itu di akhirat, di kehidupan akhirat, orang kafir akan beriman, orang yang fajir akan yakin, dan orang yang berdusta dia akan jujur. Mereka tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan di dunia. Inni istakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku telah menunjuk seorang khalifah untuk kalian sepeninggalku nanti, Umar bin Khattab. Fasma'u lahu wa ati'u, maka dengarkanlah dan taatilah ia. Wa inni lam alullaha wa rasulahu wa dinahu wa nafsi wa iyyakum khairan. Aku tidak melangkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, agamanya, ataupun diriku atas kalian kecuali kebaikan. Fa in adal fadzalika dhanni bihi wa ilmi fihi. Apabila Umar berbuat adil, maka itulah keyakinanku pada dirinya dan juga yang aku ketahui tentang dirinya. Wa in baddal falikulli imri'in maktasab. Akan tetapi apabila Umar berbuat sebaliknya, maka setiap orang nanti akan mendapati apa yang telah ia perbuat. Wal khaira aradtu, dan hanya kebaikanlah yang aku inginkan. Wala a'lamul ghaib, sedangkan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wa saya'lamun ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun, dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui di mana tempat mereka kembali. Wassalamu alaikum warahmatullah. Setelah menulis surat tersebut, kemudian beliau memerintahkan agar surat tersebut diberikan stempel. Kemudian beliau keluar dari teras rumah beliau yang terdapat atap di depannya, di atasnya. Beliau keluar dengan dipapah oleh istri beliau, Asma bintu Umais. Kemudian mengatakan kepada segenap kaum muslimin yang hadir pada saat itu, apakah kalian ridha dengan seseorang yang akan aku tunjuk menjadi seorang khalifah untuk kalian sepeninggalku nanti? Maka kaum muslimin pun mengatakan,
kami ridha, sami'na wa ata'na, kami akan mendengarkan dan kami akan mentaati. Maka beliau kemudian memerintahkan agar surat tersebut dibacakan kepada segenap kaum muslimin. Sehingga kemudian setelah surat tersebut diperdengarkan kepada segenap kaum muslimin yang ada pada saat itu, mereka pun kemudian membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbondong-bondong membaiat beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil Umar, berbicara empat mata dengan Umar, mewasiatkan kepada Umar. Beliau mengatakan wasiat agar Umar berbuat adil seperti apa yang beliau ketahui tentang dirinya, seperti apa yang Abu Bakar As-Siddiq yakini tentang Umar, agar berbuat adil kepada rakyatnya dan tidak berbuat zalim terhadap mereka. Setelah memberikan wasiat kepada Umar, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengangkat kedua tangan beliau ke atas langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma inni lam urid bidzalika illa salahahum. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menginginkan dengan penunjukan Umar ini kecuali kebaikan untuk kaum muslimin. Wa khiftu alaihimul fitnah, dan aku takut fitnah akan menimpa mereka. Fa'amiltu fihim bima anta a'lamu bihi, maka kemudian aku lakukan apa yang engkau lebih ketahui ini. Wajtahadtu lahum ra'yi, dan aku berijtihad menggunakan akal pikiranku tersebut. Fawallaitu alaihim khairahum wa aqwahum alaihim, kemudian aku menunjuk pemimpin untuk mereka, seseorang yang paling baik di antara mereka dan yang paling kuat di antara mereka. Wa ahrasuhum ala ma arsyadahum, dan orang yang paling gigih untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Wa qad hadarani min amrika ma hadar, dan sungguh telah tiba ajalku, telah tiba saat aku meninggalkan dunia ini. Fakhlufni fihim, maka gantikanlah aku untuk mereka. Fahum ibaduk, karena mereka semua adalah hambamu. Wa nawasihim biyadik, dan ubun-ubun mereka berada di genggamanmu. Aslih lahum walatahum waj'alhu min khulafaikar rasyidin wa aslih lahu ra'iyatah. Perbaikilah untuk mereka pemimpin-pemimpin mereka, jadikanlah Umar termasuk salah satu al-khulafa ar-rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk, dan perbaikilah untuknya rakyat-rakyatnya. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah menggantikan beliau. Habibati fillah azallahu wa iyyakum, dengan penunjukan ini Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadikan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat. Dan benarlah setelah beliau radhiyallahu anhu wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memimpin kaum muslimin menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Dan benarlah apa yang diyakini oleh Abu Bakar, bahwasannya Umar bin Khattab adalah orang yang paling baik dan paling layak untuk memimpin kaum muslimin setelah beliau. Karena 10 tahun kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah 10 tahun terbaik di dunia ini, di mana tidak ada kezaliman, di mana keadilan ditegakkan, di mana keadilan begitu ditegakkan di 10 tahun masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu semua adalah salah satu dari kebaikan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habibati fillah azallahu wa iyyakum,
dan sesaat sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau kemudian mewasiatkan kepada para keluarganya untuk membagi peninggalan beliau, harta waris yang beliau tinggalkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, beliau memerintahkan, berwasiat agar apapun yang pernah beliau ambil dari Baitul Malil Muslimin untuk dikembalikan kepada Baitul Mal. Segala bentuk harta yang pernah beliau ambil dari kaum muslimin atau dari Baitul Mal, perbendaharaan harta kaum muslimin, untuk dikembalikan. Karena sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu tatkala beliau awal-awal menjadi seorang khalifah, beliau masih tinggal di daerah Sanah atau Sunah atau Sunnah, sebuah tempat dekat dari Madinah. Beliau tinggal bersama dengan istri beliau atau salah satu istri beliau. Beliau tinggal di daerah tersebut dan setiap harinya kurang lebih selama 6 bulan beliau selalu berangkat dari wilayah Sanah menuju ke Madinah untuk memimpin kaum muslimin bolak-balik Sanah ke Madinah untuk ngantor, memimpin kaum muslimin salat, memperbaiki urusan-urusan kaum muslimin, memberikan putusan kebijakan dan lain sebagainya. Di masa tersebut beliau senantiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang beliau biasa lakukan sebelum beliau menjadi khalifah. Di pagi hari beliau pergi untuk memerah susu milik orang kampungnya. Seorang khalifah, bayangkan, kadang menggembala. Beliau juga pergi ke pasar memanggul barang dagangan untuk berjual beli di pasar. Sehingga kemudian setelah 6 bulan kurang lebih, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah melihat bahwa tidak pantas untuk khalifah disibukkan dengan urusan-urusan tersebut, sehingga kemudian dia tidak atau berkurang fokusnya untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Maka mereka kemudian mengambil dari Baitul Mal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka melarang Abu Bakar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sehingga kemudian Abu Bakar mendapatkan ar-ratib syahri, mendapatkan gaji dari kepemimpinan beliau yang diambil dari perbendaharaan kaum muslimin. Tatkala beliau sebelum meninggal, beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk mengembalikan apapun yang pernah beliau ambil dari perbendaharaan kaum muslimin. Sampai-sampai Umar mengatakan, laqad at'aba man ba'dahu. Abu Bakar ini bikin lelah orang yang setelahnya, bikin capek, menyulitkan orang yang setelahnya. Mengapa? Karena orang-orang akan melihat Abu Bakar adalah orang yang paling baik, sehingga kemudian ketika ada pemimpin yang menggantikan Abu Bakar akan selalu dibanding-bandingkan dengan Abu Bakar, dan mereka akan mendapati bahwasanya kepemimpinan Abu Bakar jauh lebih baik daripada kepemimpinan orang setelahnya. Ini kata Umar, laqad at'aba man ba'dahu. Abu Bakar itu bikin capek, menyulitkan orang yang setelahnya. Hibadi fillah azallahu wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun pada akhirnya wafat, meninggalkan dunia, meninggalkan kaum muslimin. Akan tetapi beliau sebelum meninggal dunia telah meninggalkan bekas-bekas yang baik, jejak-jejak yang mulia dari kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu. Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk kaum muslimin ataupun untuk keluarganya.
beliau meninggalkan kebaikan-kebaikan lain yang bernilai jauh lebih besar daripada harta. Di antara yang beliau tinggalkan adalah ilmu, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan kurang lebih 142 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau riwayatkan kepada orang-orang setelah beliau. 142 hadis. Mungkin jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat periwayat hadis yang lain, jumlahnya lebih sedikit. Itu disebabkan diantaranya karena Abu Bakar tidak lama kepemimpinan beliau dan tidak lama kehidupan beliau setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin tidak begitu banyak waktu untuk beliau menyampaikan semua hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau miliki. Meskipun beliau adalah orang yang begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi 142 hadis tersebut sangat berarti untuk kita semuanya kaum muslimin, di mana banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut. Kemudian di antara ilmu yang beliau tinggalkan adalah nasihat-nasihat beliau, penafsiran-penafsiran beliau akan Al-Quran, penjelasan-penjelasan beliau tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun khutbah-khutbah yang pernah beliau sampaikan. Semuanya merupakan mutiara-mutiara ilmu yang menjadi faedah, yang menjadi nilai yang sangat besar untuk kaum muslimin. Peninggalan yang lainnya yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah apa yang ada di hadapan kita, di hadapan seluruh kaum muslimin pada hari ini, Mushaf Al-Quranul Karim, di mana kalau bukan karena Allah, kemudian keputusan Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim dalam satu mushaf, maka mungkin kita semua pada hari ini tidak dapat membaca mushaf, tidak dapat menikmati indahnya lantunan Al-Quranul Karim. Maka ini adalah salah satu kebaikan yang begitu besar dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian peninggalan lainnya yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan bahwasannya Abu Bakar adalah satu dari 3 orang yang firasatnya begitu kuat. Yang mengatakan adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasannya afrasun nasi thalathah, manusia yang firasatnya paling kuat itu ada 3. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau menunjuk Umar menjadi khalifah menggantikan beliau. Yang kedua adalah sahibatu Musa, perempuan putra Nabi Syuaib, tatkala melihat Musa kemudian mengatakan, ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah ia pegawaimu, karena sesungguhnya orang yang terbaik untuk dijadikan pegawai adalah orang yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Dan benarlah Musa seorang yang kuat dan amanah. Kemudian yang ketiga adalah firasat al-Malik di zaman Nabi Yusuf, tatkala mengatakan, wa qala al-Malik limra'atihi akrimi mathwah asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mengatakan kepada selirnya, kepada perempuannya, kepada istrinya, muliakanlah tempat anak ini, Nabi Yusuf. Boleh jadi
atau bisa jadi barangkali suatu hari nanti dia akan bermanfaat untuk kita, atau bisa juga kita jadikan putra angkat, kita jadikan ia sebagai anak kita. Dan benarlah Yusuf ketika diangkat menjadi putra di kemudian hari, dia pun, Nabi Yusuf pun memberikan manfaat yang sangat besar kepada sang raja. Di antaranya tatkala beliau dijadikan atau ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada saat itu, beliau berhasil menyelamatkan rakyat Mesir dari kekeringan, dari musim paceklik. Dan salah satu firasat yang paling kuat adalah firasat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Bahkan sampai para ulama menyatakan bahwa salah satu kebaikan Abu Bakar As-Siddiq yang paling besar adalah penunjukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan wa inna istikhlaf atau wa inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau istikhlaf Umar min khairati Abi Bakar, salah satu dari kebaikan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebaikan lain yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pembukaan perluasan wilayah kaum muslimin, pembebasan negeri-negeri kufur untuk masuk ke dalam negeri-negeri Islam. Di antaranya adalah Fathul Furs, pembebasan Persia yang dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan mengirimkan Khalid ibn al-Walid dan Al-Muthanna ibn Harithah bersama dengan panglima-panglimanya untuk berjalan menuju ke negeri Persia, sampai kemudian pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah Irak dan masih tersisa wilayah Iran, negeri Persia yang merupakan wilayah Iran, yang nanti biidznillah taala akan kita bahas pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena wilayah Persia berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara sempurna. Kemudian termasuk juga adalah pembebasan negeri-negeri Syam atau negeri Romawi, di mana itu dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengirimkan pasukan Khalid bin Sa'id bin Al-As dan kemudian mengirimkan 4 pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah dan Amr ibn al-As. Berikutnya beliau memerintahkan Khalid ibn al-Walid untuk menyusul pasukan kaum muslimin yang ada di negeri Syam, sampai kemudian mereka berhasil menaklukkan wilayah Busra, wilayah Ajnadin dan lain sebagainya, yang pada akhirnya nanti akan sempurna pembebasan negeri-negeri Syam atau negeri-negeri Romawi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi yang pertama kali meletakkan rencana semua itu, pembebasan semua negeri tersebut, adalah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan yang telah beliau lakukan untuk Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang pantas, dengan balasan yang setimpal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa meniti kebaikan, mengikuti jejak para khulafa ar-rasyidin dan jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.